Setahun terakhir ini dunia dilanda pandemi COVID-19. Dampaknya sungguh luar biasa, terasa di segala bidang kehidupan manusia. Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan penyebaran pandemi dan juga mengatasi dampaknya. Namun ada satu senjata pamungkas yang paling ditunggu, yaitu vaksin. Kita bersyukur bahwa di awal tahun 2021 ini, vaksin COVID-19 telah ditemukan dan telah mulai digunakan secara bertahap ke masyarakat. Ada vaksin dari Amerika, dari Cina, dari Eropa ya. Dan Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam membuat vaksin ya, sedang diusahakan. Semoga berhasil ya. Kita berharap upaya vaksinasi ini bisa menghentikan pandemi ini dengan segera. Nah, kaitannya dengan asuransi apa? Vaksin itu memiliki kemiripan dengan asuransi, yaitu keduanya sama-sama memiliki fungsi mencegah. Vaksin mencegah dari penyakit tertentu. Dalam hal vaksin COVID-19 berarti mencegah dari penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Ada lagi ya, vaksin campak, vaksin polio, vaksin meningitis, dan sebagainya. Nah, jadi spesifik vaksin itu mencegah dari penyakit tertentu, tergantung jenis vaksinnya. Begitu pula asuransi. Asuransi memiliki fungsi untuk mencegah. Mencegah dari apa? Dari penyakit di bidang keuangan. Dalam bentuk kehilangan uang atau kerugian ya, atau kebangkrutan yang disebabkan oleh musibah tertentu. Musibah tertentu atau risiko tertentu seperti sakit, kecelakaan, meninggal dunia ya, tabrakan, kehilangan, kerampokan, dan sebagainya. Dengan kata lain, vaksin itu asuransi juga, yaitu asuransi untuk kesehatan fisik. Sedangkan asuransi itu vaksin juga, yaitu vaksin untuk kesehatan keuangan. Keduanya sama penting ya, dan merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan dalam manajemen risiko. Kita bisa melihat saat ini bagaimana kondisi dunia tanpa ada satu jenis vaksin saja. Kacau balau. Di zaman dulu ada wabah cacar, ada wabah polio, campak, dan sebagainya. Itu semua sudah teratasi ya dengan adanya vaksin. Sekarang ada wabah COVID-19. Ini juga kita harapkan bisa teratasi dengan adanya vaksin. Sedangkan asuransi juga sama ya. Ada banyak kerugian ya yang bisa terjadi kalau tidak ada asuransi. Selain kita bicara lingkup individu, di lingkup makro ya atau masyarakat. Misalnya jika ada gempa, jika ada banjir, mengakibatkan rusaknya bangunan-bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau kebanyakan orang di daerah itu tidak punya asuransi, tentunya ya lebih banyak kerugiannya. Tapi kalau lebih banyak orang yang punya asuransi, ketahanan masyarakat itu akan lebih kuat. Itu di lingkup masyarakat dan terutama paling terasa di lingkup individu. Orang yang tidak punya asuransi ya ibarat orang yang tidak divaksin gitu. Rentan terkena penyakit. Jadi sebagai bagian dari manajemen risiko ya kita butuh asuransi dan vaksin. Nah, kesamaan lainnya ya, vaksin dan asuransi itu sama-sama sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya tidak penting, tidak berguna, bahkan ada yang menganggapnya haram. Ya, memang begitulah, karena fungsi keduanya ini untuk mencegah. Nah, yang namanya pencegahan itu seringkali tidak terasa ya, karena memang musibahnya belum terjadi. Lain halnya dengan obat ya. Kalau obat lebih mudah diterima, karena khasiatnya, manfaatnya langsung terasa, apakah sembuh atau tidak sembuh gitu. Begitu pula asuransi. Ya, asuransi itu fungsinya mencegah dari kehilangan uang atau kebangkrutan. Lain halnya kalau orang udah kena risiko, dia butuh dana, lalu ada orang menawarkan pinjaman atau utang. Nah, itu lebih terasa itu utang itu manfaatnya, yaitu bisa langsung melunasi misalnya tagihan rumah sakit. Walaupun ya setelah itu tentunya harus dibayar dong utang itu. Nah, kita tentu telah mendengar ungkapan populer bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Vaksin dan asuransi itu ada di tataran pencegahan. Mencegah itu lebih hemat, lebih mudah, dan lebih nyaman ya. Sedangkan mengobati itu lebih mahal, lebih sulit, dan lebih sakit dong. Karena sudah terlanjur terjadi. Setiap kita yang mungkin belum sadar dengan asuransi atau dengan vaksin, bisa saja berkata, mudah-mudahan yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ya, amin ya. Semoga kita tidak kena corona, tidak kena musibah lain. Kita sehat, selamat senantiasa. Tapi coba tanyakan kepada orang-orang yang saat ini sudah terkena virus corona. Atau sudah terkena kecelakaan, sudah terkena sakit lainnya.
Apakah mereka sebelumnya tidak berpikir seperti itu? Tidak berharap akan kena, tapi ternyata kena, gitu kan? Artinya harapan saja tidak cukup ya, harus ada aksi konkretnya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak mari sama-sama kita katakan ya pada vaksin dan juga pada asuransi. Barulah setelah itu kita bisa berharap, bisa berdoa. Semoga yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Semoga kita semua sehat, selamat, sejahtera senantiasa. Amin. Bagi Anda yang ingin konsultasi tentang asuransi, silakan menghubungi saya. Saya sedia semua jenis asuransi. Jiwa, kesehatan, sakit kritis, kecelakaan, cacat, ya. Kemudian asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi travel, asuransi untuk usaha Anda, semuanya ada. Silahkan, feel free ya untuk bertanya kepada saya. Jika ingin konsultasi tentang vaksin, ya silahkan ya Anda bertanya kepada tenaga kesehatan yang Anda kenal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.